Mega tidak menceritakan ada konflik apa sebenarnya antara dia dengan suami dan ibu mertuanya. Namun pada saat itu yang jelas dia diperlakukan seperti layaknya tahanan yang tidak boleh kabur dari tempat tinggal mereka. Tapi syukurnya Mega ini bisa melarikan diri dari aksi tersebut. Dia berhasil membuka pintu diam-diam dan langsung kabur ke jalan raya tanpa mengenakan alas kaki. Saking tergesa-gesanya terburu-buru karena ketakutan. Halo Sobat Pena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngebahas lagi kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Kali ini cerita kita datang dari Bekasi, Indonesia. Sebuah kejadian eksekusi terhadap seorang ibu muda cantik yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Kejadian ini benar-benar memilukan dan menggemparkan Indonesia. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Seorang ibu muda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan senjata tajam oleh suaminya. Ironisnya, dilakukan di depan dua anak mereka yang masih balita. Yang menjadi korban di dalam kasus ini adalah Mega Suryani Dewi. Dia adalah seorang wanita kelahiran 20 Oktober tahun 1999 yang merupakan seorang ibu muda yang masih berusia 24 tahun. Dia sering membagikan momen harmonis bersama keluarganya melalui sosial media pribadinya. Nah, kebetulan dia sangat aktif menggunakan Facebook dan juga Instagram. Semua hal tentang kebahagiaan di dalam keluarganya dia posting di sosial media, dan salah satu postingannya membuat orang-orang di luar sana iri, yaitu postingan yang diunggah pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 di laman Facebooknya. Di dalam unggahan itu dia memperlihatkan potret keluarga kecilnya yang tampak sangat bahagia dan harmonis. Ya, sebuah kondisi yang menjadi impian semua orang, yaitu memiliki keluarga bahagia. Lalu gak cuma postingan itu aja sobat. Pada tanggal 21 Juli tahun 2021 ada juga postingan yang memperlihatkan dia bersama suaminya yang bernama Nando Kusumawardana. Di dalam postingan itu, keduanya tampak sangat bahagia, layaknya pasangan suami istri yang tidak ada masalah apapun. Nah, suaminya yang bernama Nando Kusumawardana ini adalah pria kelahiran 1999. Ya, umurnya sama dengan sang istri. Di setiap postingan antara Nando dan Mega Suryani Dewi ini selalu mendapatkan komentar positif dari banyak orang, karena memang mereka terlihat sangat harmonis. Bahkan dari hasil perkawinan mereka sudah dikaruniai dua orang anak yang masih balita. Satu anak mereka itu berusia 3,5 tahun dan satunya lagi masih berusia 18 bulan. Gak cuma di media sosial, para tetangga juga melihat keluarga ini cukup harmonis. Mereka tampak sering bergurau, kebahagiaan terpampang dari keluarga kecil ini. Mega Suryani, sang istri, itu sangat cantik sekali. Bahkan ini diakui oleh tetangga-tetangganya. Makanya di setiap kesehariannya Mega Suryani ini sangat percaya diri ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan saking cantiknya nih ya, dia ini pernah menjadi beauty advisor di salah satu perusahaan ternama. Nah, jadi di sini kalian bisa bayangkan ya, secantik apa dia dan sebahagia apa hidupnya ketika dia menikah dengan Nando. Nah, namun ternyata di balik semua keindahan tersebut tersimpanlah sebuah rahasia duka yang selama ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Unggahan yang diperlihatkan di akun Facebooknya itu semua fana. Di akun sosial media, Facebook dan Instagram, dia berusaha untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tapi yang namanya rahasia, yang namanya rasa pahit itu tidak bisa disembunyikan selama-lamanya. Seseorang pasti akan mencari cara untuk bisa mengungkapkan rasa kesedihan tersebut. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Mega, yang dimana dia berusaha untuk menunjukkan sisi lain dari pernikahannya tersebut di akun Instagram miliknya. Ternyata di balik kebahagiaan yang selama ini dia bagikan, dia sering sekali dianiaya oleh sang suami. Dan hal ini benar-benar berbanding terbalik dengan apa yang dia posting selama ini. Perlakuan yang tidak baik dia dapatkan ternyata tak hanya dia dapatkan dari suaminya aja, tapi ibu mertuanya juga pernah di suatu waktu
itu melakukan kekerasan terhadap Mega. Nah bahkan ketika Mega ini sedang hamil, suaminya pernah melakukan aksi kekerasan terhadap Mega dengan cara yang benar-benar gak lazim, yaitu menjadikan Mega layaknya sebuah samsak, yang mana gerakan yang dilakukan oleh suaminya mirip seperti bela diri kungfu. Dan perlakuan suaminya ini sampai-sampai membuat bibir Mega tampak jontor. Mega sempat melakukan selfie dan memposting kondisinya tersebut di akun Instagramnya. Lalu kemudian pernah juga pada suatu pagi di pukul 3 dini hari, Mega berusaha melarikan diri dari ibu mertuanya dan suaminya yang sempat menghajar dia habis-habisan. Mega tidak menceritakan ada konflik apa sebenarnya antara dia dengan suami dan ibu mertuanya. Namun pada saat itu yang jelas dia diperlakukan seperti layaknya tahanan yang tidak boleh kabur dari tempat tinggal mereka. Tapi syukurnya Mega ini bisa melarikan diri dari aksi tersebut. Dia berhasil membuka pintu diam-diam dan langsung kabur ke jalan raya tanpa mengenakan alas kaki. Saking tergesa-gesanya, terburu-buru karena ketakutan. Hanya satu hal yang dia ingat di saat itu, dia hanya ingin menyelamatkan diri dan tidak memikirkan apapun. Namun ketika sedang berlari, dia berusaha untuk memvideokan momen tersebut sambil terengah-engah. Yang terfikirkan oleh Mega di saat itu hanyalah menyimpan dokumentasi itu sebagai barang bukti, agar kedepannya kalau terjadi apa-apa dia mempunyai bukti video. Dan di saat melarikan diri itu, untungnya ada seorang pekerja ojek online yang melihat Mega sedang berlari, dan ojek online tersebut bersedia membantu Mega dan mengantarkan Mega ke kediaman ibu kandungnya. Semua pengalaman ini sudah sempat dibagikan oleh Mega, tak hanya di Instagramnya, bahkan ada satu video yang merupakan unggahan Mega yang sempat diposting di akun TikToknya, di mana di dalam video itu dia tengah dikurung di sebuah kamar, hanya terdengar isak tangis dari Mega. Video tersebut hanya menunjukkan sebuah tulisan yang bertuliskan, "Semalam gak bisa tidur karena diancam mau dieksekusi sama suami sendiri. Gak bisa tidur karena kamarku kuncinya sudah rusak. Posisi aku lagi hamil 5 bulan. Punya anak kecil juga, 2, masih kecil-kecil. Aku gak takut mati, tapi aku takut ninggalin anak-anakku sendirian di dunia ini." Unggahan video tersebut mendapatkan banyak komentar dan tak jarang juga mereka menyuruh Mega untuk mengakhiri hubungannya dengan sang suami. Namun meskipun sering diperlakukan tidak baik oleh suaminya Nando, Mega ini selalu memikirkan berbagai pertimbangan untuk tetap bertahan. Ya, salah satunya adalah anak-anaknya. Dia juga tak kunjung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dia juga tidak bercerita kepada orang tuanya tentang apa yang dia alami, karena semua ini dia lakukan demi anak-anaknya. Dan dia berkali-kali kembali lagi ke pelukan Nando demi anak-anaknya ini. Lalu singkat cerita, di saat Mega ini kembali mencoba untuk berdamai dengan keadaan, kembali kepada sang suami, tiba-tiba pada suatu hari, tepat di tanggal 7 September tahun 2023, Nando lagi-lagi melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Mega. Di saat itu, Nando dengan tega memukul Mega berkali-kali, dan saat itu Mega sempat melawan, tapi beberapa pukulan yang didapatkan dari suaminya itu membuat dia sampai pasrah, tak bisa melawan lagi karena mempertimbangkan tenaga suaminya yang lebih besar dari dia dan fisiknya yang sudah tidak bisa bertahan. Nah, di dalam momen ini Mega sudah tidak tahan lagi. Dia mencoba untuk mencari jalan agar tidak lagi mendapatkan kekerasan, dan disinilah sebuah hal yang benar-benar miris terjadi. Di saat itu, Mega yang sudah dalam keadaan lemah pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan KDRT. Pada saat itu, dia pergi sendiri tanpa membawa anak-anaknya. Dan kondisi ini sudah kondisi puncak, yang dimana Mega sudah tidak bisa menyembunyikan keadaan apapun. Sampai-sampai dia menghubungi ibunya untuk meminta pertolongan. Tibalah Mega di kantor polisi, dan pada saat dia di kantor polisi, Mega sempat mengirimkan pesan melalui WA kepada ibunya dengan tulisan, "Ibu, tolong Eneng, sakit banget. Ibu kesini, Eneng lagi di kantor polisi. Nando mukul Eneng di KDRT lagi." Begitulah kurang lebih isi WA dari Mega. Lalu kemudian saat Mega melaporkan aksi KDRT ini kepada pihak kepolisian, Mega diminta untuk melakukan visum. Karena menurut pihak kepolisian, laporan seperti ini harus ada keterangan dari dokter. Lalu berangkatlah Mega, dia melakukan pemeriksaan di RS Anissa. Ketika sampai di RS, dia mengirimkan pesan lagi kepada ibunya, "Eneng lagi di rumah sakit Anissa, Eneng lagi visum, Eneng dianiaya lagi Bu sama Nando. Gak ada yang nolongin Eneng." Begitulah isi chat tersebut, dan di saat itu ibunya belum merespon. Nah, lalu tiba-tiba Mega juga meminta ibunya untuk
gak usah datang menghampiri dia. Biarkan dia selesaikan masalah ini sendiri. Dia hanya ingin mengadu doang gitu. Mega masih berusaha untuk bijak dalam mengatasi urusan rumah tangganya ini. Nah lalu sobat, ternyata menurut beberapa sumber yang aku dapetin nih ya, dikatakan ternyata laporan Mega kepada pihak kepolisian itu justru tidak digubris dan tidak diurus oleh pihak kepolisian. Tidak ada tindak lanjut yang lebih jauh, sehingga akhirnya Mega tidak mendapatkan pendampingan dari pihak polisi. Lagi-lagi, di dalam kondisi ini dia teringat dengan anak-anaknya. Yang mau tidak mau, setelah dia melapor, dia harus kembali pulang untuk menemui anak yang saat itu masih di rumah dengan Nando. Dalam kondisi ini, keluarga dari Mega atau ibunya itu sangat khawatir dan berinisiatif untuk menjemput anaknya ini agar bisa tinggal bersama dia dan tidak usah lagi tinggal bersama sang suami. Namun entah apa yang terjadi, ibunya justru tidak berhasil membuat Mega tinggal bersama dia. Ya, kemungkinan di saat itu Mega juga takut jika ibunya ikut terseret dalam rumah tangganya. Karena kondisinya suaminya Nando ini benar-benar kasar. Mega tidak ingin ibunya juga akan dikasari oleh sang suami. Jadi makanya Mega memilih untuk tidak melibatkan sang ibu. Lalu singkat cerita, masih di hari yang sama, Nando yang mulai tenang karena sudah mengetahui kalau istrinya berani melaporkan tindakannya kepada pihak kepolisian, itu mencoba untuk menenangkan diri. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Tepat pada malam hari sekitar pukul 22.00 atau 10 malam, tiba-tiba Nando kembali marah-marah. Dia bertengkar dengan Mega yang ternyata pertengkaran ini adalah pertengkaran tentang masalah ekonomi. Tidak ada yang mengetahui dengan jelas sebenarnya detail masalahnya seperti apa. Apa yang mereka pertengkarkan, ekonomi seperti apa, sesulit apakah ekonominya. Namun di saat itu ibunya Mega yang bernama Linda itu sempat menyinggung kalau Nando ini suka bohong soal pinjaman uang. Nando selalu mengelak kalau dia tidak meminjam uang, tetapi sering meminjam uang dan berhutang di mana-mana. Karena permasalahan inilah Nando dan juga Mega sering sekali cekcok, membahas segala kebohongan yang dilakukan oleh Nando di depan anak-anak mereka. Ternyata dalam percekcokan kali ini, Nando ini semakin emosi dan kalap serta mulai sangat-sangat beringas. Tangannya begitu ringan menampar memukul wajah Mega. Dia menampar Mega layaknya menampar seorang musuh. Saking kencangnya tamparan Nando itu sampai membuat tubuh Mega tersungkur jatuh ke lantai. Dia sama sekali tidak merasa iba. Dia meraih kepala Mega dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian menyeret Mega hingga sampai ke dapur. Saat itu Mega sudah berteriak minta tolong. Dia berteriak dengan kencang sampai anaknya yang berusia 3,5 tahun bangun dan menyaksikan kejadian ibunya dihabisi oleh sang ayah. Teriakan Mega ini sampai didengar oleh tetangga, namun tidak ada satupun tetangga yang berani melerai karena tetangga tahu kalau pasangan ini memang sering bertengkar dan para tetangga tidak berani ikut campur. Semakin kencang Mega berteriak, semakin kencang rambut Mega dijambak dan tak berdaya oleh Nando. Tangan kanan Nando dengan cepat meraih sebuah pisau yang terletak di dekat kompor. Dan di saat itu, dengan gelap mata, Nando memegang erat kepala Mega dan menarik kepala Mega dengan cepat. Kemudian pisau di tangannya dia arahkan ke leher Mega. Pisau tersebut sudah berada di leher Mega dan entah apa yang ada di pikiran Nando, tiba-tiba dia menyayatkan pisau tersebut. Nando pada malam itu benar-benar seperti orang yang kesetanan. Istri yang sudah dia nikahi kurang lebih selama 3 tahun berakhir tewas di tangannya sendiri. Bahkan di dalam aksinya ini dia terlihat sama sekali tidak menyesal. Dia sebanyak beberapa kali menyayatkan pisau tersebut bahkan sampai pisau itu patah. Tubuh Mega pun terbujur lemah, bersimbah cairan merah dan tak bisa memberikan perlawanan. Tubuhnya sudah tidak bergerak, nafasnya sudah selesai dan dia tak lagi bernyawa. Nando di saat itu langsung melepaskan tubuh Mega. Seluruh ruangan mulai tercium bau amis. Nando yang tiba-tiba tersadar dengan apa yang dia lakukan langsung gemetar menyaksikan istrinya yang sudah terbujur kaku akibat perlakuan keji dia sendiri. Mulailah di saat itu Nando panik. Dia kalut dengan apa yang telah dia perbuat dan dia berusaha untuk memikirkan 1000 cara agar bisa mengatasi masalah ini. Dia nggak ngerti nih harus melakukan apa. Tiba-tiba rasa penyesalan itu datang dalam dirinya dan akhirnya dengan segala ketakutan yang ada di dalam dirinya, dia perlahan bangun dan mengangkat jasad sang istri lalu dibawa ke kamar mandi dan dia mandikan hingga bersih. Dia juga sempat membersihkan cairan merah yang tersebar di lantai dapur kontrakannya. Dan yang paling menyayat hati adalah anaknya yang masih berusia 3,5 tahun yang belum mengerti apa yang dia saksikan.
menceritakan apa yang dia lihat atas perbuatan sang ayah itu sempat memainkan cairan merah yang keluar dari tubuh ibunya. Anak tersebut mengelap cairan merah tersebut lalu kemudian dipeper-peperkan ke tembok hingga meninggalkan bekas cap tangannya. Nah lalu kemudian jasad tersebut sudah bersih, sudah dimandikan oleh Nando. Dia langsung mengangkat jasad itu lagi dan dibaringkan di atas kasur bersama dengan kedua anaknya. Tidak lama kemudian Nando ini meninggalkan jasad tersebut dan pergi dari rumah. Lalu selama 2 hari Nando ini dengan tega meninggalkan kedua anaknya yang dalam kondisi kelaparan bersama jasad sang ibu. 2 hari berselang setelah kejadian tersebut, tepat di tanggal 9 September 2023 pukul 1.30 dini hari, Linda, ibunya Mega, merasa bingung dengan anaknya yang sudah tidak dapat dihubungi selama 2 hari tersebut. Dia khawatir dan dia ingin menemui Mega, yang akhirnya dia pergi ke kediaman anaknya Mega. Sesampainya sang ibu di kediaman anaknya ini, dia melihat rumah tersebut tampak sepi. Namun pada saat itu ibunya berpikir mungkin anaknya Mega sedang tidur. Selanjutnya ibunya berusaha untuk membuka pintu rumah tersebut dan masuk. Dan ketika membuka pintu kamar, dia sangat terkejut. Anaknya Mega sudah dalam kondisi terbujur kaku dan tergeletak tidak bernyawa di atas kasur dengan bekas sayatan di bagian leher. Bagian kelapa Mega terlihat hampir putus dengan kedalaman sayatan 7 cm. Ibunya hampir pingsan, terduduk lemas tak karuan. Wanita 52 tahun tersebut kemudian berlari histeris mencari bantuan. Sambil tergopoh-gopoh, dia berteriak minta tolong. "Pak, tolong Pak, aduh ya Allah, Pak itu anak saya Pak." Kemudian sang ibu berlari ke rumah pemilik kontrakan sambil menggedor-gedor rumahnya. "Pak tolong Pak, Mega kayaknya udah gak ada, tolong dicek Pak, tolong," ucap ibunya Linda. Dengan tergesa, kemudian pemilik kontrakan beserta dengan tetangga-tetangga lain mendengar kegaduhan tersebut segera menghampiri kediaman Mega untuk mengecek apa yang dimaksud oleh sang ibu. Dan benar aja, ketika sampai di sana, ternyata di kontrakan tersebut tubuh Mega sudah terbujur kaku. Pada saat itu, kondisi wajah Mega sudah dalam kondisi lebam dengan kondisi yang sudah diselimuti dan cairan merahnya sudah mengering. Lalu, jasad Mega ini langsung dievakuasi dan para tetangganya berusaha untuk menelpon pihak kepolisian. Sementara itu, di lain sisi, ternyata Nando yang sudah mengeksekusi sang istri itu pergi menceritakan hal ini kepada sang ibu. Dia bercerita kepada ibunya kalau dia sudah menghabisi nyawa sang istri. Dan di saat itu sang ibu menyarankan Nando untuk menyerahkan diri. Hingga pada akhirnya Nando terlebih dahulu menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Di saat itu Nando datang dengan orang tuanya menjelaskan apa yang sudah dia lakukan dan penyesalannya atas aksinya tersebut. Dia juga mengatakan dia meninggalkan jasad sang istri di rumah kontrakan yang ada di Jalan Cekedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Polisi yang di saat itu sudah mendapatkan laporan dari warga dan juga mendapatkan Nando menyerahkan diri langsung bergegas menuju ke kediaman Mega. Tak lupa juga polisi ikut membawa Nando ke TKP tersebut. Dan pada saat itu, pihak kepolisian beserta ambulans datang beriring-iringan. Dan sontak, banyak warga yang belum mengetahui kejadian ini merasa sangat kaget. Kok ada polisi dan ambulans yang lewat dalam kondisi darurat di daerah mereka? Pada saat pihak kepolisian datang ke TKP, warga sudah berkerumunan di sana. Warga berusaha untuk mengevakuasi jenazah. Dan tanpa berlama-lama, pihak kepolisian mengevakuasi jenazah Mega ini dan melakukan beberapa pemeriksaan. Setelah dirasa semuanya tuntas dan Nando juga telah dinyatakan bersalah karena kasus ini dan dia juga sudah menyerah, Mega akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dan selanjutnya proses hukum yang dijatuhkan kepada Nando adalah pasal 339 KUHP, subsider pasal 338 KUHP dan pasal 5 jungto pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga atau KDRT dengan ancaman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Dari cerita ini, banyak masyarakat yang menyayangkan tentang lalainya tindakan kepolisian yang menerima laporan dari Mega. Banyak masyarakat yang mengatakan kalau seandainya saja polisi bertindak dengan cepat menanggapi dengan serius laporan Mega, kemungkinan kejadian ini tidak akan terjadi. Mega seharusnya diberikan perlindungan oleh pihak kepolisian dan Nando seharusnya berada di bawah pengawasan pihak kepolisian karena sudah terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Mega sudah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil. Oke sobat, itu dia cerita tentang ibu muda yang berakhir dieksekusi oleh sang suami. Sedih banget ya.
sang suami harus mendekam di penjara, sementara sang istri tewas dan kedua anaknya harus dibesarkan tanpa bimbingan kedua orang tuanya.